Saudara Presiden Prabowo Subianto memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada Sabtu siang. Satu di antara lokasi penanganan yang jadi prioritas Presiden Prabowo adalah lahan di Desa Limbang, Kabupaten Kuburaya, yang berada tidak jauh jaraknya dengan Bandara Internasional Supadio. Saat berkunjung, Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa masyarakat yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran. Usai dari wilayah Kuburaya, Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seluruh kabupaten kota, 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status. Dan setibanya di bandara, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Turut mendampingi Presiden, hadir Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kita akan terus memantau bagaimana penanganan dan juga rapat penanganan kebakaran hutan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beserta dengan sejumlah jajaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seluruh kabupaten kota. Tetaplah bersama kami dan kita ke informasi masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur semakin mendekati permukiman warga, saudara. Mulai besar. Di sini ada rumah warga. Minta tolong, damkar. Kayaknya rumah yang ada di sana pondok rumah itu. Ada 12 kecamatan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yang paling banyak terjadi di wilayah Teluk Bayur dengan 26 kasus menyebabkan api semakin mendekat ke permukiman warga. Pemadaman semakin sulit dilakukan karena titik karhutla sulit dijangkau dan cuaca terik serta angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran. Data Damkar sementara mencatat ada 170 kejadian kebakaran hutan dan lahan dari bulan Januari 2026. Terbanyak terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Yang ada di sana pondok rumah itu tidak bisa diselamatkan lagi itu. Terhitung mulai Januari ya sudah 107 kasus ya. Sehingga saat ini di bulan Agustus memang terbanyak itu di bulan Juli dan Agustus ini. Dan wilayah yang luas. Kalau sudah kebakaran tuh cuacanya cukup terik dan angin sangat kencang. Biasanya itu mempercepat penyebaran. Untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, Satgas Udara melakukan pemadaman dari udara menggunakan waterbombing atau menjatuhkan air melalui helikopter. Pemadaman menggunakan waterbombing dilakukan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan di Provinsi Riau pada Jumat kemarin. BNPB memetakan 6 prioritas provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau. Prediksi puncak risiko karhutla terjadi hingga bulan September 2026. Di Kecamatan Liang Anggang, petugas mempercepat pemadaman api yang mendekati tepi jalan agar tidak merembet hingga mengganggu akses jalur utama. Tak berselang lama titik api muncul di sekitar kawasan pergudangan Kota Banjarbaru. Api hampir mengenai gudang penyimpanan es krim, namun petugas secara cepat berhasil memadamkan api meski sempat kesulitan mendapatkan pasokan air. Hari ini baru saja kami selesai pemadaman
di bahu jalan berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dari jalan utama. Kenapa kami main gerak cepat? Karena angin cukup intensif mengarah ke jalan raya, mengakibatkan nanti membahayakan untuk pengguna jalan dan bisa menjadikan kemacetan pada jalan. Sementara itu, saudara, Malaysia sedang alami kabut asap yang semakin parah akibat kebakaran hutan di Indonesia yang diperparah dengan kondisi cuaca kering dan El Nino yang semakin intensif. Kualitas udara yang tidak sehat tercatat terjadi di wilayah dekat Kuala Lumpur dan sebagian wilayah negara bagian Sarawak. Kabut abu-abu tipis menyelimuti Kuala Lumpur, termasuk landmark ikonik kota seperti Menara Kembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Akibat kabut asap, sejumlah daerah di Sarawak, Malaysia meliburkan peserta didik mulai tanggal 20 hingga 21 Agustus 2026 karena kualitas udara berkategori tidak sehat. Soal dampak kabut asap yang memasuki wilayah Malaysia, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia rumit karena luasnya area yang terbakar. Marwan menekankan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura punya peran atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, Marwan meminta Malaysia dan Singapura untuk ambil peran dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya, jangan memprotes, tapi ikut dong mencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ.